유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. Ruang lingkup filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Dan juga, filsafat ialah pemikiran dan kajian menyeluruh terhadap suatu pemikiran, kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian ulang dan analisis konsep dasar untuk menciptakan kebenaran, pertimbangan dan kebijaksanaan yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian filsafat ilmu menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu pengertian filsafat ilmu menurut Robert Ackerman ialah filsafat ilmu dalam satu sisi adalah suatu tinjauan kritis mengenai pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini melalui perbandingan terhadap kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat tertentu. Tetapi, filsafat ilmu juga jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dan praktek ilmiah secara aktual. Nah, yang kedua yaitu pengertian filsafat menurut Lewis White Beck. Beck berpendapat bahwa filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta upaya untuk mencoba menemukan ilmu dan pentingnya upaya ilmiah ilmu secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu menurut Cornelius Benjamin, filsafat ilmu ialah cabang pengetahuan filsafat yang merupakan telaah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode, konsep, dan praanggapannya, serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual. Yang keempat yaitu menurut Mikhail Fiberi. Ia berpendapat bahwa filsafat ilmu merupakan penelaahan tentang logika intern dari teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yaitu metode ilmiah. Next, yang kelima yaitu Peter Kaunz. Kaunz mengungkapkan bahwa filsafat ilmu adalah salah satu bagian filsafat yang mencoba berupaya dan melakukan pencarian terhadap ilmu. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu menurut Psilos and Clark pada tahun 2008. Mereka berpendapat bahwa filsafat ilmu adalah filsafat yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat di dalam ilmu. Nah, yang ketujuh yaitu menurut Dalton de Caca pada tahun 2007. Filsafat ilmu mengacu pada keyakinan seseorang tentang esensi pengetahuan ilmiah, esensi metode dalam pencapaian pengetahuan ilmiah, hingga kehubungan antara ilmu dan perilaku manusia. Yang terakhir yaitu menurut Hanurawan pada tahun 2012, yaitu filsafat ilmu merupakan salah satu cabang filsafat, khususnya dalam epistemologi, yang mempelajari hakikat pengetahuan ilmu. Nah, itulah pengertian filsafat ilmu menurut para ahli. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup filsafat ilmu.
Apa yang merupakan objek dari ruang lingkup ilmu? Objek dari ilmu itu sendiri ialah ilmu yang merupakan suatu berkah penyelamat bagi umat manusia. Ilmu itu sendiri bersifat netral. Ilmu tidak mengenal baik buruk, dan si pemilik pengetahuan itulah yang mempunyai sikap. Atau dengan kata lain, netralitas ilmu terletak pada epistemologinya. Jika hitam, katakan hitam. Jika putih, katakan putih. Tapi tanpa berpihak pada siapapun selain kebenaran. Ruang lingkup filsafat ilmu yang paling utamanya diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu ontologi ilmu. Ontologi ilmu meliputi apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan koheren dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana sebuah kebenaran itu. Paham monisme yang terpecah menjadi idealisme atau spiritualisme. Paham dualisme, pluralisme dengan berbagai nuansanya, merupakan paham ontologi yang pada akhirnya menemukan pendapat bahkan keyakinan kita masing-masing mengenai apa dan bagaimana kebenaran itu ada, sebagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari. Selanjutnya yaitu epistemologi ilmu. Epistemologi ilmu meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan ilmiah. Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologi akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan kita pilih. Akal budi, pengalaman, atau komunikasi antara akal dan pengalaman, intuisi, merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologi, sehingga dikenal adanya model-model epistemologi seperti rasionalisme, empirisme, kritisme, atau rasionalisme kritis, positivisme, fenomenologi dengan berbagai variasinya. Ditunjukkan pula bagaimana kelebihan dan kelemahan suatu model epistemologi beserta tolak ukurnya bagi pengetahuan ilmiah itu sepadan teori koherensi, korespondensi, pragmatis, dan teori intersubjektif. Nah, yang terakhir yaitu aksiologi ilmu. Aksiologi ilmu meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Lebih dari itu, nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu kondisi yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu.